Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Wasis OKB Otak Kata Bicara di podcast saya yang kesekian kalinya. Apa kabar teman-teman? Semoga masih dalam keadaan kondisi yang baik-baik saja. Semoga saja sih seperti itu ya. Keadaannya yang sekarang sudah baik, ya semoga saja selalu baik dan baik lagi. Yang sekarang lagi kondisinya masih tidak oke-oke saja, is oke, nggak ada masalah. Tunggu aja karena waktu nanti yang semuanya menjawab. Selama usia saya sekarang, ternyata apa yang saya lakukan itu banyak yang berpura-pura. Mungkin teman-teman juga pernah punya perasaan seperti itu. Pura-pura bahagia, padahal sedih. Pura-pura kerja, padahal lagi dikerjain. Pura-pura tanggung jawab, padahal tidak mau bertanggung jawab. Pura-pura baik, padahal jahat. Pura-pura bisa, padahal tidak bisa. Pura-pura tahu, padahal tidak tahu sama sekali. Pura-pura hidup enak, padahal hidupnya pas-pasan. Banyak contoh pura-pura yang pernah kita lakukan. Pura-pura mengerti, padahal tidak. Pura-pura mendengar, padahal tidak mendengar. Pura-pura suka padahal benci, dan pura-pura kuat padahal lemah. Dasar kamu yang lemah selalu berpura-pura. Kamu yang cemen yang selalu berpura-pura. Kenapa kamu tidak jujur? Jujur saja kalau kamu brengsek, pemalas, penipu, sok pintar, sok jagoan, sok bijak. Kalau berani, akui kepada diri sendiri. Maki-maki saja dirimu yang sebenarnya tidak pernah jujur. Kalau berani, akui sama orang yang kamu anggap dekat. Kamu yang tidak bisa jujur dari dulu. Memang kalau kita ngomong berpura-pura itu, kalau kita lihat di sekeliling kita, banyak orang yang berpura-pura. Ya pura-puranya tadi yang saya sebutkan. Tapi dalam menjalankan hidup ini ya memang yang saya lihat itu semuanya serasa berpura-pura, tidak pernah berani menunjukkan bahwa dirinya itu seperti ini gitu. Kenapa harus hidup gitu loh kalau kita selalu berpura-pura. Saya lebih suka jujur kepada diri saya sendiri dan jujur kepada orang lain. Kalau saya boleh cerita, saya pernah punya salah kepada beberapa orang, dan waktu itu ketika saya membuat salah itu seolah-olah tidak merasa salah. Kenapa? Mungkin waktu itu saya belum terlalu dewasa ya dalam bertindak, dalam berpikir. Atau bisa jadi saya terlalu berani mengambil resiko. Tapi yang jelas selama hidup saya sampai usia saya sekarang ini, saya sudah malas dengan namanya berpura-pura. Jadi ketika saya benci sama orang, itu saya lebih suka ngomong. Tapi ngomongnya dengan nada pelan ya, bukan dengan nada kasar. Ketika saya ngomong kepada seseorang, ketika saya tidak suka, malah justru orang yang saya omongin itu dia mau berbenah. Jadi kenapa orang itu berpura-pura? Mungkin alasannya adalah dia takut untuk melukai diri sendiri, melukai orang lain yang dia ajak untuk berinteraksi. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena memang saya sering ketemu orang. Jadi ketika saya ketemu orang itu kecenderungannya itu adalah, sekali lagi, saya meriset, saya mengkritisi. Tapi mengkritisi saya dengan cara tidak ngomong. Itu sebagai bahan refleksi saya. Oh, ternyata orang yang saya ajak ngobrol ini seperti ini. Jadi saya tidak boleh kalau toh di situ ada sesuatu yang tidak pantas untuk ditiru, ngapain saya meniru. Contohnya banyak, ketika saya ketemu teman kerja gitu ya, dia bangun pagi, kemudian dia mandi, kemudian dia rapi, dia berpakaian cukup bagus dengan tujuan dia mau kerja. Nah, kerjanya katanya ketika saya tanya adalah kerjanya ya alasannya untuk keluarga, untuk menghidupi keluarga. Tapi nyatanya setelah dia di jalan malah kebanyakan ngopi ya. Malah kebanyakan santai-santai ketemu orang, game dan lain sebagainya. Itu kan juga namanya berpura-pura.
dia ini kerja atau dikerjain gitu loh. Ngapain sih kalau memang keluar tidak ada alasan untuk kerja atau lagi nggak ada tujuan mau kemana, ngapain sih nggak di rumah saja gitu kan. Dia malah lebih enak ketemu keluarganya, dia bisa ngobrol sama anaknya, sama istrinya dan lain sebagainya. Ada juga teman saya yang berpura-pura sok kaya. Ini cukup banyak ya. Kalau dilihat dari tampaknya, ya, kalau dilihat dari casingnya, secara pakaian, secara apa yang dia naiki, pantaslah kalau disebut sebagai orang yang cukup berada. Kalau dia keluar naik mobil, orang pasti melihat bahwa dia itu punya uang. Tapi ternyata ketika kita mengenal mereka, gitu kan, mengenal mereka lebih dalam, ternyata hidupnya dia juga nggak seenak itu, gitu kan. Banyak cicilan, pekerjaan nggak karu-karuan, hidupnya nggak nyaman dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi masalah ketika mereka tahu kondisi seperti itu, kenapa ya? Dia seolah-olah baik-baik saja. Dia seolah-olah tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Hidupnya seperti lilin yang terbakar. Bahkan sebenarnya yang terbakar itu adalah dirinya sendiri, dan sedangkan dia membakar dirinya sendiri itu tujuannya untuk menerangi orang lain. Ya buat apa ya kalau pengen dilihat baik-baik saja sama orang lain, kemudian kita seolah-olah berpura baik-baik saja. Padahal kalau kita lihat betul, hidupnya cukup gak enak. Berpura-pura itu selalu tidak enak. Berpura-pura itu selalu merusak diri sendiri. Gak ada baiknya ketika orang selalu bersikap pura-pura. Saya juga sering ketemu dengan orang yang berpura-pura sok pintar, berpura-pura sok bijak, berpura-pura kuat. Banyak sekali sekarang di luar sana orang yang selalu berpura-pura. Tujuannya kalau saya boleh ngomong, maaf kalau salah, dengan harapan statusnya dia itu diterima di sosial gitu. Padahal kalau kita lihat betul-betul orang yang makmur, orang yang mampu secara materi, itu hidupnya tidak pernah berpura-pura. Dia tidak pernah melihatkan dirinya bahwa dia itu punya segala hal. Mereka yang benar-benar mampu rata-rata malah seperti itu. Saya pernah baca suatu jargon, dan jargon itu membuat saya menjadi tidak berpura-pura dalam menjalani hidup. Dan saya juga tidak berpura-pura kepada diri saya sendiri. Jargon itu bunyinya seperti ini. Nomor 1 adalah kelaparan itu sumber kriminal, dan sumber kriminal kedua adalah lifestyle. Ketika saya baca itu, saya berpikir ini kata-kata betul juga ya. Kata-kata ini benar banget gitu loh. Ngomong sama teman-teman. Memang sumber kriminal pertama itu adalah kelaparan. Itu betul sekali. Maksudnya adalah ketika kita belum mampu mencukupi kebutuhan hidup kita sebagai manusia, ya yang terjadi adalah kita akan melakukan kriminal. Kriminal banyak hal. Menipu teman sendiri itu adalah kriminal. Mengambil hak orang lain itu juga kriminal gitu kan. Makanya solusi dari kelaparan adalah sumber kriminal adalah ya kita harus mencari sumber sendiri dengan tujuan adalah untuk mencukupi hidup kita. Yang kedua, sumber kriminalnya adalah lifestyle. Banyak gara-gara lifestyle kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan lifestyle itu. Yang menjadi bahaya itu adalah ketika kita belum mampu mencukupi kebutuhan hidup, kita sudah masuk di ranah lifestyle. Itu malah lebih bahaya. Itu gilanya minta ampun. Kenapa waktu itu saya melihat itu kemudian saya berpikir, karena saya pernah merasakan di posisi itu. Merasakan bagaimana kebutuhan hidup itu masih belum tercukupi, sudah masuk di ranah lifestyle. Saya berpikir hari ini waktu itu kok saya berani ya. Ketika saya melanggar itu semua, ternyata hidup saya juga tidak enak, tidak nyaman, tidak damai. Mungkin teman-teman yang mendengarkan merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Apakah itu salah? Tidak, menurut saya. Memang hidup itu harus berproses menjadi yang lebih baik. Kalau hidup itu berproses menjadi yang tidak baik, ya nggak apa-apa. Kamu yang sekarang lagi mendengar podcast saya, semoga saja di kemudian hari kamu tidak pernah berpura-pura. Kamu selalu jujur kepada dirimu sendiri dan kamu selalu jujur kepada orang lain. Ketika kamu melakukan sesuatu dengan landasan jujur, hidupmu pasti selamat, hidupmu pasti enak, hidupmu pasti tenang. Masa iya untuk mendapatkan sesuatu kita harus menghalalkan segala cara? Kita harus bertengkar,
kita harus menipu orang. Apakah itu namanya hidup? Sekian dari saya, terima kasih.